Terus niat besok diganjar. Pertanyaan nih, Waqala Ibrahim Al-Qas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa wa Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi bi rahmatillahi wa abadihi wa nabi wal mursalin wal muttaqin wa ila arwahi sadatina wa ulama wa inna bi bakri wa rahman wa sallallahu alaihi wa sallam الشهادة والرضا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هل يدل بعض المسلمين من قلب الفتنة والعلم والفقهاء والمحدثين وفروع الأقوال والسادة الشهود المحققين ولا رسول ولي ولية من مشرق الأرض ومن بها بلد بلد وسنانها حضرة سيدنا ونبينا الأولياء سيد الشيخ على القدر والجلال وسيد الشيخ حسن الشافعي وسيد الشيخ بن عباس وسيد الشيخ بن عبد الله السكندري القدس وسره العزيز ثم إلى أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمينا وكشف رسولنا وعليكم وإلى رفيق جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين كافة أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Fa in asra hadith kitabullah wa al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu taftahu biha futuhal 'alamin wa tufaqqihna fid din wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih nerusaken ya hikmah ijtihaduka fi ma duminalak ya. Wa qala Ibrahim Al-Khawwas kunta wajib. Wa qala lan ngendika sapa Ibrahim Syekh Ibrahim Al-Khawwas jare Syekh Ibrahim al-ilmu kulluhu fi kalimatain la tatakallaf ma kufita wala tadayya mastukfita. Faman qama bihadzal amri ala ma yanbaghi lahu minal wajhi alladhi dzakarna minal ijtihadi fil amril matlub minhu wa tafrihil qalbi ala al amril madmun lahu faqad fatahat basiratuhu wa asyraqa nurul haqqi fi qalbihi. Al ilmu tawi ilmu kulluhu sakabehane ilmu iku fi kalimataini ing dalem rong kalimah. Sentrale ilmu itu terdapat di dalam dua kalimat. Jare Syekh Ibrahim Al-Khawwas.
Endi bae rong kalimat ku siji rupane kada bae. La tatakallaf ma kufita. La tatakallaf aja merdi-merdi sira ma ing barang kufita kang den cukupi sira. Aja megel-megeli sira ing dalem barang kang wis dicukupi, sing wis dijamin, wis ana jaminane wis aja kenemenan wis dijamin bener. Wala tadayya lan ojo nomor lorone kalimat nomor lorone wala tadayya lan aja nia sira ma ing barang ustuk fita kang amrih den cukupi sapa sira ing ma sesuatu yang sudah kamu genggam jangan kamu sia-siakan. Artinya nerima apa sing wis diparingi ning Gusti Allah aja disia-siakan, disyukuri, dinikmati. Faman qama bihadzal amri, faman mangka utai sapa wong iku qama jumenengi sapa man bihadzal amri kelawan ikilah perkara alama ngatasi barang yang bagi kang siyogia apa ma lahu kadwe man bayane ma yang bagi minal wajhi nyatane dalan allazi dzakarnahu kang wis nutur kang wis memaparkan sapa ingsun hu ing allazi bayane alladzi dzakarnahu minal ijtihad fil amri nyatane nemen-nemen fil amri dalam perkara al matlubi kang den suprih apa minhu al wa tafrihil qalbi lan ngosongaken ati anil amri ando saking perkara al madmuni kang den tanggung apa lahu al faqading fatahat mangga teman-teman kebuka apa basiratuhu peninggal atine wong wa asraqalan mencorong apa nurul haqqi cahaya kebenaran fi qalbihi ing dalam atine wong wa hasalalan hasil sapa wong ala ghayatil maksudi ing atase katoge tujuan. Jadi sentrale ilmu iku terdapat di dalam dua kalimat. Yang pertama la tatakallaf ma kufita. Janganlah engkau membuat capek dirimu sendiri ya, terhadap sesuatu yang telah kamu cukupkan oleh Allah, yang telah dijamin oleh Allah untukmu. Sesuatu yang sudah dijamin, kamu jangan membuat capek sendiri. Ya usana jaminannya, santai, aja watir. Wala tadayya mastukfita. Yang kedua, kalimat yang kedua, janganlah engkau pernah menyia-nyiakan. Janganlah pernah menyia-nyiakan sesuatu yang telah Allah cukupkan untuk kamu. Wis dinaknani sira ya wis dicukup-cukup, aja disia-sia. Jadi ana istilah kemauan diukur dengan kemampuan. Jadi kemauannya diukur karo kemampuan. Duitmu semene ya cukup yang ukuran ya wis. Aja maksakan buru duitnya semono, tukune sing ora kentung. Akhirnya utang, puyeng maning ae. Faman qama bihadzal amri ala ma yanbaghi lahu minal wajhil ladzi dzakarna, barang siapa yang menjalani perkara ini berdasarkan sesuatu yang layak baginya, yaitu berdasarkan cara yang sudah saya paparkan jargai syarih. Apa cara sing saya paparkan? Minal ijtihadi fil amril matlub minhu wa tafrihil qalbi anil amril madmuni lahu, yaitu bersungguh-sungguh di dalam perkara yang dituntut oleh Allah untuk beribadah berarti, dan mengosongkan hati jauh dari perkara yang sudah dijamin oleh Allah. Saja teman-teman, ketika seseorang menjalani itu faqadin fatahat basiratuhu, maka sungguh mata hatinya akan terbuka. Mata hatinya kone bakal kebuka, bakal bisa waspada mata hatinya. Sinyal-sinyal ruhaninya akan tajam. Wa asyraqa nurul haqqi, dan cahaya kebenaran akan bersinar di hatinya fi qalbihi. Wa hasala ala ghayatil maksud,
dan dia mendapatkan ghayatil maksud, tujuan yang paling tujuan yang paling akhir, ghayatil maksud. Katok tujuan, katok berarti tumpale finish ya. Tujuan akhir, dia akan mendapatkan tujuan akhir. Sebaliknya waman akasa utai sing sapa wong iku akasang walik sapa man hadal amro ing ikilah perkara fahuwa mengkau taiman iku matmusul basirati wong kang den busak mata atine akmal qalbi kang wuto kang buta atine wa fa'luhu utawi penggaweane wong iku dalilun nuduhaken sebagai bukti ala hada ing atase iki matmusul basirah akmal qalbi. Sebaliknya ketika seseorang membalik perkara ini, artinya yang seharusnya ijtihad fil amril matlub, bersungguh-sungguh di dalam perintah Allah beribadah, membalik itu dan mengosongkan hati dari sesuatu yang dijamin oleh Allah, harusnya matlub yang disungguh-sungguhkan. Kemudian perkara rizki dia mengosongkan hatinya, orang gandul ning atine, tidak menjadi tidak menjadi beban hati, selalu terpikirkan, selalu menyelimuti pikirannya, ora kosong. Seperkara rizki sih ya wis pasrah karo pangeran, yakin anak sepanjang anak uripe yo ana rezekine. Kok dia malah membalik nemen-nemen ning hal rizki, hal ibadah malah nyantai, ora di temen-temeni, itu berarti balik. Waman akasa hadzal amro, orang yang seperti itu fa huwa matmusul basirati, maka dia akan mematikan, memadamkan mata hatinya. Mata hatinya peteng. A'mal qalbi, dan hatinya akan buta. Wa fi'luhu dalilun ala dzalik, dan apa yang dilakukannya setelah dia merasakan mata hatinya tertutup, mata hatinya mati, hatinya buta, apa yang dilakukannya itu cukup menjadi bukti ala dzalika, bahwa dia adalah orang yang buta mata hatinya dan buta pula hatinya. Jadi bakawis buta mata atine, bakawis atine ora katon kebenaran, pada akhirnya berikan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tadi diweden-wedeni, ora diweden-wedeni, dijak ora dijak, ajamane ora dijake biar tetep ora gelem. Diperingati ora diperingati, ajamane ora diperingatane, diperingati setiap saat, tetep atine wangkot. Itu bukti daripada orang yang buta mata hatinya. Wal basiratu tawi basiroh peninggal ati, singaran basiroh wa wal basiratu tawi basiroh iku nazirul qalbi, ningaline ati, kama annal basara kaya oleh setuhune peninggal lahir mata ki iku nazirul aini, peninggal mata, peninggal meripat. Wa nazirul qalbi utai wong kang ningali atine iku innama yanzuru, aing pesteni ningali sapa nazirul qalbi lal aqibati maring akibat, wal aqibatu utai pungkasan kang bagus iku lil muttaqina, kaduwe piro-piro kang takwa. Basirah adalah hati yang dapat melihat kebenaran, hati yang dapat menerima kebenaran. Sebagaimana basor, mata lahir adalah mata yang dapat melihat benda-benda di sekelilingnya. Wa nadhirul qalbi,
innama yanzuru ilal aqibah. Orang yang mata hatinya dapat melihat kebenaran, dia selalu akan memandang terhadap akibat dari apa yang dikerjakannya. Mengkenen tiba kali silaka beli, mengkenen tiba kali rugi beli, mengkenen tiba kali dibendu beli. Dan akibat sesungguhnya adalah ning akhirat. Mulane wal aqibatul lil muttaqin. Akibat yang baik swarga, lil muttaqin itu nganggo wong kang takwa. Jadi orang yang mata hatinya hidup, orang yang mata hatinya terbuka, dia adalah orang yang selalu memandang akibat dari apa yang dilakukannya. Akibat di sini adalah akibat terakhir, ya kuning akhirat. Silakalan beline, silakalan selamat beli, apa silaka neraka apa surga lamun kita mengkene nih dibendu tadi seneng ini Gusti Allah. Ketika dia melakukan satu pekerjaan, ketika dia melakukan satu tindakan, maka dia memikirkan apa akibat dari tindakan dan perbuatan yang dia lakukan. Selalu berpikir seperti itu. Fattaqwa, mangka utawi kangaran takwa iku hiya utawi takwa lil muttaqin ya. Akibat yang baik surga, kebahagiaan akhirat adalah bagi orang yang takwa. Apa itu takwa? Fattaqwa mangka utawi takwa iku hiya utawi takwa iku allati yajibu, allati perkara yajibu kang wajib alal abdi ngatese kaula opo ay yajtahida yen nemen-nemeni sapa kaula fiha ing dalem allati wala yatawana lan ora ngende-ngende sapa abdu sapa kaula mau wa yuqassiru atape ning ayat yajtahida kena wala yatawana lan nyenta ora ngende-ngende. Ngende-ngende ku menunda-nunda, nyantai. Ya, nyantai, ngende-ngende, ngengko-ngengko, nanti saja. Wa yuqassiru lan nyenta ora pepeka. Pepeka ku sembrono, sembarangan, gegabah. Sapa abdu amma saking barang yumna'u kang den cegah apa ma minha saking allati. Takwa adalah sesuatu yang memang wajib harus disungguh-sungguhi oleh seorang hamba dan tidak boleh ya dibuat nyantai, dibuat lenggang, dibuat senggang dan tidak boleh dibuat sembrono atau gegabah. Memang harus sungguh-sungguh ya. Amma yumna'u minha, jangan sampai melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Wa taqsirul muallif wa ta'birul muallifi utawi gawe ibarat kiai muallif kiai musannif Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala bil ijtihad kelawan dawuh ijtihad. Mau kiai musannif dawuh ijtihaduka fi ma dumina laka, anggone ijtihad ya. Wa ta'birul muallifi utawi ta'bir kiai muallif rahimahullahu taala bil ijtihad kelawan dawuh ijtihad iku isyarun weruhaken bi anna talabar rizqi kelawan setuhune mamrih rizki min ghairi ijtihadin sanging tanpa nemen-nemeni fihi ing dalam tolab iku ghairu maksudin ora den maksud bukan yang dituju bil kalami kelawan pembahasan. Ijtihaduka fima duminalak, kesungguh-sungguhanmu di dalam sesuatu yang dijamin oleh Allah untukmu. Kesungguh-sungguhanmu di dalam mencari rizki itu adalah bukti dari butanya mata hatimu. Bahkan mengkonon mah berarti ora usah sungguh-sungguh ta. Oh bukan. Ghairu maksud. Tidak ada kesungguh-sungguhan di dalam mencari rezeki, itu bukan maksud daripada kalamnya musannif. Dengan dawuh ijtihad juga bukan berarti mencari rezeki tanpa ijtihad, tanpa kesungguh-sungguhan, itu bukan yang dimaksud dalam kalamnya. Artinya
Kiai Musonif ngomong kesungguh-sungguhanmu di dalam mencari rizki sementara digandeng karo sembronomu atau gegabahmu di dalam perkara ukhrawi, di dalam perkara taat kepada Allah, itu adalah bukti daripada butanya mata hatimu. Artinya sesuatu hal yang memang bersamaan antara ari ning hal dunia nemen-nemen sementara ning hal akhirat nyantai, itu berarti buta. Paling tidak dua-duanya sama-sama semangat, berarti orang buta. Paham ya? Dawu ijtihaduka fi ma duminalak. Dawu di musannif takbirnya atau redaksinya, kalamnya kini musannif di dalam kitab matan ijtihaduka bukan berarti di anna talabar rizki min ghairi ijtihadin fihi ghairu maksud. Bukan berarti mencari rizki tanpa kesungguh-sungguhan itu dilarang, bukan. Boleh, silahkan. Wa huwa kadzalik, dan memang kenyataannya bagus, diperintah. Ya. Kesungguh-sungguhan di dalam mencari rizki juga sama diperintah. Apa ya tuh? Perintah penulu rizki. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ketika kamu selesai sholat, maka kamu menyebarlah di atas muka bumi untuk mencari fadlnya Allah, untuk mencari rizkinya Allah. Diperintah. Tentunya dengan kesungguh-sungguhan ya bagus. Ya. Li'annahu mubahun, karena ijtihad di dalam mencari rizki, ijtihad di dalam sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah itu perkara mubah, boleh. Wa ma'dzunun fi diizini, diperbolehkan oleh syara. Jadi fala buddha mangka ora mesti apa dzalika mengkonon-konon tolabur rizki bi ijtihadin, ya, alam timasi basirati sahibihi ingatase kebuseke, ya, peninggal atine wong kang anduweni dalik illa ini ketaro nabihi taksirun fima umirobih, kesungguh-sungguhan yang berada dalam diri seseorang untuk menggapai sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu rizki, urusan rizki bersungguh-sungguh, itu memang menjadikan hati seseorang buta ketika hal itu bersamaan dengan ketidaksungguh-sungguhannya dia di dalam urusan ibadah. Itu baru dalilun ala timasi basirati sahibihi. Ketika tidak bersamaan dengan itu, ya maka tidak. Paham ya maksudnya? Jadi memang kini mulazimen oli predikat dalilun alam timasil basirati minka iku ketika ijtihad fima dominalak bersamaan dengan taksirun fima tuliba minka, itu baru namanya bukti daripada butanya mata hati. Kalau tidak, artinya ijtihaduka fima dumina laka ningkene wajtihaduka fima tuliba minka wa dalilin alam timasil basirati minka. Ketika sama-sama ijtihad, sama-sama bersungguh baik di dalam mencari rizki dan bersungguh-sungguh juga di dalam menjalankan ibadah, itu bukan dalil atas butanya mata hati. Paham ya? Yang menjadi dalil atas butanya mata hati ketika kesungguh-sungguhannya hanya di dalam bab rizki, sementara di dalam bab tuliba minka, di dalam hal ibadah dia gegabah. Itu bukti butanya mata hati. Kalau sama-sama sungguh-sungguh, bukan, nggak buta hatinya. Bukti ini masih sungguh-sungguh nih hal tuliba. Ya. Ininya kalau mau, ya, salah satunya saja yang sungguh-sungguh, karena kalau dua-duanya sama-sama sungguh-sungguh ini sangat payah.
sangat menguras tenaga misalnya, silahkan. Kamu hanya memilih ijtihad juga fima tuliba minka. Paham ya? Mampu, bisa. Kedua-duanya kita pengen ijtihad, makanya semangat ibadah, semangat bagus. Ada maksudnya. Jadi ketika semangatnya hanya di dalam hal mencari rezeki, sementara di dalam hal ibadah orang semangat, itulah bukti daripada butanya mata hati. Jadi kebutaan mata hati menjadi dalil atas orang yang berbuatnya ketika berbuat, maukah kesemangatan untuk mencari rezeki itu bukti sebagai bukti butanya mata hati ketika ini ketaro nabihi taksirun fima umirobih, ketika bersamaan dengan sembrono atau gegabah di dalam perintah Allah. Kalau tidak sembrono di dalam menjalankan perintah Allah, walaupun dia bersemangat mencari rezeki, itu tidak sebagai bukti dari butanya mata hati. Artinya tetap hatinya masih melek hari orang mah. Ya. Qala andika sahibut tanwir. Sahibut tanwir apa? Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Singarang tanwir kan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi membaca kitab itu bakal ora weruh pengarang kitab jadi dibalik akene sahib ya sahibut tanwir. Singarang kitab tanwir kisah apa gitu? Ora weruh ya sahibut tanwir. Qala sahibut tanwir fit tanwir ing dalam kitab tanwir. Lamun weruh bahwa singarang kitab tanwir iku misalnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ya disebut apa? Qala ngendika Syekh Ibnu Athaillah Sakandari fit tanwir ing dalam kitab tanwir. Wa qawlihi fi qawlihi ing dalam dawe Allah rupane dawe fi qawlihi ta'ala ing dalam dawe Allah ta'ala rupane dawe wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Di dalam kitab tanwir Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengomentari di dalam atau tentang firman-Nya Allah yang berbunyi wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Wa'mur lan perintah sira ahlaka ing ahline sira ing keluargane sira bis sholati kelawan salat wastabir lan sabar sira 'alaiha ing atase salat la nas'aluka orang jaluk sapa ingsun ka ing sira rizqon ing rizki nahnu justru nahnu utai kita iku narzukuka paring rizki sapa kita ka ing sira. Komentare priwen di dalam hal itu. Wa'mur ahlaka bis salat, perintahkanlah keluargamu dengan melakukan salat. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah. Karena melakukan salat 5 waktu di dalam sepanjang hidupnya itu sangat memerlukan kesabaran. Hari sabar anak pira? Anak telu ya tingkatannya kah? Sabar nglakoni taat, sabar ngadoi maksiat, sabar ingatase atau menghadapi musibah. Jadi melakukan ketaatan juga perlu kesabaran. Tidak hanya kita ketika ditimpa musibah saja perlu kesabaran itu. Melakukan ketaatan juga perlu kesabaran. Wastabir 'alaiha dan sabarlah. La nas'aluka rizqa. Kami atau aku kata Allah tidak meminta kepadamu rizki. Nahnu narzuquk. Justru kami yang memberikan rizki kepadamu. Kok maksudnya apa ayat itu? Dikomentari oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Tanwir. Tegesen jumenengaken sira bi khidmatina kelawan khidmah ing kita. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha iku maksude lakukanlah apa yang menjadi perintahku kepadamu, yaitu khidmah kepada Allah, ibadah di Gusti Allah. Tegakkanlah khidmah kepada kita. Jare Gusti Allah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Wa nahnu naqumu laka biqismatina, dan urusan mangan orane ana rezeki lan orane kita sing ngurusi aja watir. Sira makaring beneri priwen carane ibadah sing bener karo kita jare Gusti Allah. Iku komentar atau
tafsir tentang ayat wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, versi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena versi ulama lain mungkin berbeda. Bi khidmatik, ya, tegakkanlah beribadah kepada kami, bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah kepada kami. Wa nahnu utawi kita iku naqumu jumenengi sapa kita laka kanggo sira bi qismatina kelawan bagiane kita. Urusan sira tentang rizkine sira kita sing jamin, kita sing ngurusi, ora usah ngurusi hal pun sira sih. Urusan apa tugas sira apa? Sakwise sira lakoni tugas, kita sing jamin, kita sing ngurusi gajiane sira, kampane mengkono. Jadi rizkiku anggap sajalah gajiane sira atas ketaatane sira ning isun. Sira aja mutekti musingi urusan gaji, menggawe sing bener. Ngono ya. Menggawe sing bener berarti ibadah sing bener. Menggawe ora diurusi ngurusane gaji bae, nanjak beli, akeh beli, bener beli, cukup beli kone gaji ya. Menggawe bae sing bener. Paham ya maksudnya ya? Iya. Wahuma utawi karone khidmatina wa qismatina, khidmah qismah menggawe gaji konon ya. Huma utai karone khidmatina wa qismatina iku syai'ani dua perkara. Akim bi khidmatina wa nahnu naqumu laka bi qismatina iku syai'ani dua perkara. Jadi dua perkara yang berbeda. Kum bi khidmatina siji, nahnu naqumu laka bi qismatina loro. Jadi dua-duanya adalah perkara yang berbeda. Apa bae dua syai'ani ku syai'un dominahu Allahu lak, yaitu yang pertama syai'un perkara dominahu kang nanggung hu in syai' sapa Allah Gusti Allah lak kang sira. Yang pertama yang pertama nerang mana kuning ya. Padahal mah ning ngarepe lamun bi khidmatina ya syai'un talabahu min kadingin. Paham maksudnya? Muni kene sing dijabarakannya syai'an ini. Syai'un dominahu Allahu lak berarti nahnu naqumu laka bi qismatina, urusan rezeki. Nahnu naqumu laka bi qismatina. Itu syai'un yang pertama, padahal disebutkan di ayatnya syai'un yang kedua. Ya ora apa-apa lah. Ini musannif juga manusia. Ya idealnya ya kudune ya syai'un tolabahu min kadingin nembe syai'un dominahullahu laka lamun deleng ayat, lamun deleng tafsir, karena ayatnya wa'mur ahlaka bis sholati, baka wa'mur ahlaka bis sholati berarti syai'un tolabahu minka. Tapi ning kene sing disebutaken pertama syai'un dominahullahu laki, urusan rezeki ini disebutaken ning padahal ayatnya nyebutakannya urusan apa? Urusan ibadah dingin. Urusan rezeki fala tattahimhu, mangka aja nyusai sapa sira hu ing syai'un dominahullah. Jangan pernah kamu merasa susah, jangan kamu menyusahkan hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Kone gadange mau beli, kone gadange wis dijamin ya. Wa syai'un talabahu, dan yang kedua adalah sesuatu talabahu kang mamri sapa Allahu ing syai' mingka saking sira, sesuatu yang dituntut oleh Allah darimu. Apa itu? Ibadah. Nah, urusan sesuatu yang dituntut oleh Allah darimu nembe fala tuhmilhu, jangan pernah kau sia-siakan. Perintah Allah jangan kau sia-siakan. Pekerjaanmu jangan kau sia-siakan. Urusan gaji aja wakil lamun sira menggawene bener ya gaji akeh ngono. Mulane pantes ana ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menyediakan solusi dari semua persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasrah urusan duniawi ini Gusti Allah, tapi disertai dengan ijtihad fima umiro, ijtihad dengan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya, maka ajawatir. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka Allah yang akan mencukupinya, mencukupi kehidupannya. Itu janjinya Allah. Ya. Innallaha balighu amrih, dan Allah akan mendatangkan semua hajatnya, akan mendatangkan semua perkaranya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Innallaha qad ja'alahu, apa terusannya? Innallaha qad ja'alallahu rizqa, ya. Dan Allah akan menyediakan untuknya rizki. Tawakal. Jadi perintah Gusti Allah on tawakal, perintah Gusti Allah on takwa. Jaminane yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al lahu makhraja, innallaha balighu amrih, innallaha fa huwa hasbuh. Apa jaminannya? Jawab. Awas ya, ini bahasanya syai'un dominahullahu lak, sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, jangan kamu susai. Bukan berarti jangan kamu susai ku tolik semberangan, nyantai, tio-tio, ya tetap bukan berarti. Bahasa jangan kamu susai, jangan kamu risaukan tolik nyantai bae, ora ijtihad, ora anak usaha. Ya enggak segitunya. Usaha tetap, tapi hatimu pasrah karo pangeran. Aja usahane iya disertai dengan harapan yang setinggi langit, harapan yang sebanyak-banyaknya, akhirnya ya pegel dewek. Ya. Faman istaghola, mangkau tahu sing sapa wong iku istaghola petungkul sapa wong bima kelawan barang dumina kang den tanggung apa malahu kadue wong amma ninggalaken barang tuliba kang den tuntut sapa apa ma minhu saking wong faqad azuma ya azuma faqad azuma ya'zumu fa'ula yaf'ulu hasuna yahsunu. Faqad azuma, maka teman-teman agung apa jahluhu bodoh wong. Barang siapa yang sibuk dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah untuknya, sementara dengan kesibukannya dia hal urusan rezeki, kemudian dia amma, angel bahasa Arab mengkonon, bima melakukan, tapi amma meninggalkan, amma tuliba minhu, kemudian dengan kesibukannya dia dalam urusan rezeki meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang semacam ini faqad azuma jahluhu, sungguh-sungguh sangat bodoh dia, goblok temen konon, sungguh goblok pisan. Ana usana sungguh ana pisane pisan. Azuma jahluhu, tidak sebatas azuma jahluhu, juga wattasa'at ghaflatuhu, wattasa'at lan jembar apa ghaflatuhu, lali wong, terlalu lupa dia dengan Allah. Wattasa'at jembar ku amba akeh, terlaluan, kelalene keterlaluan konon sih ora wajar. Wa qalla lan idik opo ayyata nabbah, nyenta eling sopo wong, nyenta nompo eling, nampa bisa diperingati lah, bisa dielingaken sopo wong, liman maring wong, yuqiduhu kang ngingetaken kang nangekaken sopo wong, hu ing man. Bahkan
dia sangat sedikit sekali tergugahnya. Dia sangat tidak mungkin, sangat sedikit sekali kemungkinan untuk dia terbangun ya melalui orang-orang yang mengingatkannya. Artinya wong sing model mengkono ku diingetakane angel kono. Diwaraine angel. Kalau terlalu istaghala bima dumina lahu, kemudian amma tuliba minhu, meninggalkan perintah Allah, malah justru dia sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Orang yang semacam itu susah untuk diingatkan, terlalu bodoh dan sangat-sangat lalai dengan Allah. Bal haqiqun, balik iku nyata alal abdi ingatase kaula ayyastagila utainya tak ketungkul sapa abdu bima kelawan barang tuliba kang den suprih apa ma minhu saking abdu amma ninggalaken barang dumina kang den tanggung apa malahu kadhe abdu. Malah seharusnya senyatanya yang diperintahkan oleh Allah, kalau kamu mau malas-malasan ijtihad di dalam dua hal itu sungkan, terlalu menguras tenaga, ya harusnya kamu lebih memfokuskan kesungguh-sungguhanmu di dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah saja. Ya, aja malah perkara sing dijamin malah di teman-teman nih sing diperintah malah disia-siakan. Bal haqiqun, balik senyatane, balik perkara kang patut sepatutnya selayaknya dia itu seharusnya kalau mau pilih salah satunya alal abdi ayyastaghila bima tuliba minhu, dia sibuk dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah padanya, amma duminalah, meninggalkan sesuatu yang dijamin oleh Allah. Karena mulanya kayak musonib menyebutkan dengan ibaratnya kemungkinan yang terburuknya. Kalau kamu tidak bisa ijtihad kedua-duanya, ya harus paling belia ijtihaduka fima tuliba minka. Malah ketika kamu itu hanya ijtihad di dalam fima duminalak, ijtihaduka fima duminalak, tapi di dalam ma tuliba minka kamu taksir, wa taksiruka fima tuliba minka, itu yang sangat berbahaya. Itu yang menjadikan mata hatimu buta. Nah, jadi sepatutnya kalau mau ijtihad di dalam satu hal saja, ya ijtihadnya fi bima tuliba minhu amma duminalah, meninggalkan sesuatu yang sudah dijamin. Setelah nyantai, mader rezeki mau sana sing ngatur, nemen-nemen temen, mangkat petang sampai petang ya anggur bae rezekine semono ngono ya. Tapi tetap penggawe pengen ijtihad dia mangga. Kone melayune ning tadbir mana? Arif anit tadbire diterjang kone. Tadbir. Wah, lamun kita mangkat esuk balik. Iya, oliake. Ngepos angger bae. Ora dikirim. Wah, mobil siji oli 200, mobil telu oli 600. Ya pada akhirnya jeblos. Jadi wis nyantai bae, jangan menyusahi hal itu. Kalau kamu mau taksir, kalau kamu mau nyantai di hal itu, jangan malah nyantai di bab ibadah. Syukur semangat kabeh. Hari kuat masuk ibadah seporete jamaah mangkat bae. Tapi kan angel ya. Wong fokus ning hal dunia, ya kon fokus ning hal akhirat ya angel. Karena akhirat karo dunia genyeng-genyengan. Nglakoni akhirat ninggalaken dunia. Iya. Nglakoni hal dunia yang meninggalkan akhirat. Ya artinya di dalam waktu yang bersamaan kita harus memilih salah satunya. Kita sungguh-sungguh ning hal akhirat ya kudu siap nyantai ning hal dunia. Kalau kita bersungguh-sungguh di dalam hal dunia, ya kita kudu beresiko, kudu siap nanggung resiko peka ning hal akhirat. Ngono. Pengen jadi kalau ngaji,
pengen dadi wong sing wakal ibadah, pengen dadi wong sing akeh zikire, pengen dadi wong sing akeh maca Qur'ane, ya siap nyantai di dalam hal dunia kan konon ya. Karena waktu kita terbatas. Karena energi kita juga terbatas. Sungguh-sungguh di dalam dua hal, sangat-sangat menguras tenaga bagi kita. Akeh orang bisa. Ya wakal ngaji, ya wakal darus, ya wakal wirid, ya wakal ning sawah. Waduh. Ya wakal ning sawah masih kesuk mangkat, ya masih wirid je. Jare Kanjeng Nabi kan sapane wong kang wirid awit saking subuh sampai tekan. Iya, mentong olang srengenge sampai tangan waktu duha. Iku ganjarane akeh dilakoni. Ya akhirnya di sawahnya nyantai kan konon ya. Itu resiko. Ketika kita ngemet mene ya ninggalkan, ngemet kami ya ninggalkan kan konon. Jadi ijtihad fi syai'aini atau ijtihad fi ma duminalak wal ijtihad fi ma tuliba min itu sangat sulit. Jadi palingnya bisanya kita nih ya ijtihad di dalam salah satunya, tinggal pilih ijtihad di dalam hal apa. Kalau kamu ijtihadnya fima duminalak, siap. Fima tulibalak akan kamu sia-siakan. Kalau kamu ijtihad fima dumina atau fima tulibaminka di dalam hal ibadah, siap. Resikonya akan taksir, akan nyantai di dalam hal rizki. Itu sudah potret. Wis mengkonon memang. Setelane ku mengkonon. Ijtihad loro-loro nih angel. Bukan tidak bisa, angel. Bisa, iya bisa, tapi angel. Pengine tahajud, be wirid, be esuk-esuk kok ning sawah masih ngantuk. Ngomine melek ya. Logikanya seperti itu. Wong menggawe sekorete masih peteng mangkat balik wis peteng kon wirid kon tahajud wakal yang tenagane pegel ya angel resikonya kan konon. Jadi silakan pilih ijtihadnya sungguh-sungguhnya mau di dalam hal apa, karena di dalam hal dua-duanya susah, bukan tidak bisa, susah akeh ora kuate. Awalnya menggawe sekorete begini tahajud tetep, maca Quran tetep, wirid tetep, ya angin mau pegel je. Kira-kira seperti itulah. Setelane kemudian setelane. Yes, balik mana? Idza kana Allah Ini bener ya. Idza kana Allahu tasqalani anna subhanallahu subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku qad razaqo teman-teman paring rezeki sapa Allah ahlal juhudi ing ahli angas, ing ahli doraka. Kaifa la yarzuqu hale kaya apa ora paring rezeki sapa Allah ahlas syuhudi ing ahli nyakseni, ing ahli ibadah. Logikanya seperti ini. Kamu tidak yakin bahwa urusan duniamu, bahwa urusan rezekimu Allah yang menjamin. Sira pangerane sapa sih Gusti Allah kan? Iya. Sira sembahyang kan, iman kan karo anane Gusti Allah iman. Kenapa bakal iman Gusti Allah kok orang iman karo urusan rezeki? Kalau Allah memberikan rezeki terhadap orang yang juhud, terhadap orang yang banyak dosa, bagaimana tidak Gusti Allah ngupai rezeki ning? Bagaimana tidak Allah memberikan rezeki kepada orang yang ahli syuhud, ahli ibadah. Bakal wong sing ahli doraka kabeh dipae rezeki ning Gusti Allah, masa iya wong sing ahli ibadah ora dipae rezeki? Wong sing ahli ibadah kan kekasih Gusti Allah, masa musuh Gusti Allah dipae rezeki? Toli kekasih ora. Artinya ini gambaran supaya kita mau apa? Mau yakin dengan urusan rezeki aja nemen. Iya. Wong sing relok sembayang, wong sing relok ibadah, wong sing karepe dhewek bae rezeki. Masa sing tukang sembayang. Sing bener-bener nyembah ning Gusti Allah.
bener-bener DP Gusti Allah dipai. Kan kono ya. Pasti dipai lah. Faqad alimta, maka teman-teman weruh sapa sira ayyuhal abdu heling-eling kaula yen anna dunya stune dunya iku madmunatun perkara kang den tanggung lak kadue sira. Kamu kan tahu wahai seorang hamba, wahai hamba Allah, bahwasanya dunia itu perkara yang sudah ditanggung oleh Allah untukmu. Ai madmunun, tegese perkara kang den tanggung lak kadue sira. Minha iku salah sang dunya mau utai barang yakumu kang jumeneng opo ma bi audika kelawan jenengane sira. Termasuk apa yang sudah dimiliki oleh kamu selama ini adalah hal dunia yang sudah Allah berikan kepadamu. Bukti ini sira masurip kan, berarti Gusti Allah jamin rezekine sira. Wal akhiratu tawi akhirat iku matlubatun perkara kang den pamri, perkara kang den tuntut mingka saking sira il amal tegese amal laha karena akhirat. Liqaulihi karena ana dawe Allah Subhanahu wa taala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu lan gawe sangu sira kabeh lan gawe sangu sira kabeh fa inna khairaz zadi mangastune luwi bagus-bagus sangu kang besok ning akhirat iku at-taqwa taqwa lu kongone wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa nyiapaken kuwun sira urip ning dunya kudu durung takwa duwe durung wedine wedi kan takwa rasane wedi pasen nang gawe omah. Iya, sewis tua semono ku duwe durung wedine. Dilakoni aku madhep karo pangeran, madhep karo kang kuasa. Duwe durung wedine, duwe durung sangune. Ya. Fa kaifa yathbutu mangka hale kaya apa lah kakak duwe sira ovo mangka hale kaya apa tetep lah kakak duwe sira apa aklun akal kang waras akal kang sehat au basiratun atau peninggal ati kang ora buta. Wahtimamuka utawi sejo atine sira impiane sira gandulan atine sira sing diidam-idamaken ing atine sira iku fima ing dalem barang dumina kang den tanggung apa mak laka kanggo sira ya iku laka kanggo sira iqtato'aka mutus iqtato'aka mutus atau megot opo ihtimamuka ka ing sira ala ihtimamika ing atase sejo atine sira bima kelawan barang tuliba kang den pamrih opo maming kasang sira bayane matuliba mingka min amril akhirati nyatane akhirat sanyatane perkara akhirat. Fa kaifa yathbutu laka aqlun, bagaimana bagimu itu punya akal yang sehat? Bagaimana kamu punya mata hati yang tidak buta? Kalau tujuan di hatimu, impian dari hatimu, impian dari hawa nafsumu, tujuan utama di dalam hidupmu adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu urusan dunia. Iqtatu'aka an ihtimamika bima tuliba minka, maka ketika tujuan hatimu sebatas perkara yang sudah dijamin oleh Allah yaitu urusan duniamu, maka yang ada di dalam hatimu itu, impianmu itu dapat memutuskan impian kamu untuk bersungguh-sungguh di dalam urusan akhirat. Maukah? Artinya baka atine gandulan dunia temenanan, bagaimana bisa kita konsentrasi ning akhirat. Jadi kita belajar demen dingin apa? Demen ning urusan akhirat, ning urusan ibadah. Baka wis demen baka wis timbul rasa demen kone kita bisa ihtimam, kone kita bisa memprioritaskan. Ya kita bisa sungguh-sungguh ning urusan dunia kan karena kita demen ning dunia. Mana mungkin lamun kita ora demen ning dunia nyemprot bengi-bengi ya Bang Gus.
Oleh karena demen, karena seneng, berharap ya Allah. Kan gitu. Apa-apa dilakoni bakawang demenku, apa-apa dilakoni. Apapun resikonya siap karena demen. Karena demen. Jadi kita berusaha menanamkan cinta terhadap urusan akhirat dulu. Nanti setelah itu baru timbul di hatinya memprioritaskan, timbul di hatinya kesemangatan, timbul di hatinya mementingkan, timbul di hatinya kesungguh-sungguhan, berawal dari cinta. Mulanya ayatnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi tuhibbunallaha ini munculkan rasa cinta kepada Allah. Nanti kita akan muncul kesungguh-sungguhan kita dalam menempuh itu. Bagaimana akal kita mau dibilang waras? Bagaimana mata hati kita mau dibilang tidak buta kalau yang ada di dalam hatimu cuma madu minalaka, urusan dunia saja? Yang mana kecintaan di dalam hatimu, di dalam urusan duniamu itu akan memutuskan kamu ya dari kecintaanmu di dalam urusan akhirat. Artinya moga wong yang kongkon demen dunia karo akhirat secara bersamaan ya angel. Dudu bisa angel. Karena tidak bisa di dalam waktu bersamaan kita melakukan dua hal itu. Bahkan kita wakil nih urusan duniawi ya sia-sia, nyia-nyiakan atau nyepelakan nih urusan ukhrawi. Karena mau konsentrasi kita, waktu kita, energi kita terbatas. Ketika kita didominankan atau difokuskan semuanya itu di dalam urusan satu masalah, satu urusan yang dipilih kita, misalnya urusan dunia, maka siap akan menyepelekan atau menyia-nyiakan urusan yang lain, yaitu urusan akhirat. Begitu juga ketika kita memfokuskan atau mendominankan urusan ukhrawi, urusan akhirat, maka siap resikonya urusan duniawi akan terlantarkan. Seperti itu konsekuensinya. Hatta qala sehingga ngendika sapa ba'duhum setengah ulama. Jare setengah ulama kenen. Innallaha ta'ala dominalana dunya. Gusti Allah taala jamin nganggo kita, nanggung ning kita urusan dunya. Innallaha ta'ala sunna Allah taala iku dominan nanggung sapa Allah lan nganggo kita dunya ing dunya. Wa talaba lan mamri sapa Allah taala nuntut merintah sapa Allah taala minna saking kita al akhirata ing urusan akhirat. Gusti Allah nanggung urusan dunia, nanggung gaji kita lamun kita sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat. Yang atine kita ku ya secara fitrah, secara aslul firqah, atine wong iku bal tu'sirunal hayatad dunya. Walaupun wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula, tapi fitrah atine kita iku demen dunya. Jubilatil qulub ala hubbid dunya, ala hubbil mal, hubbil mar'a, hubbil pangkat, hubbil. Itu hati kita itu wataknya seperti itu. Untuk cinta terhadap akhirat angel. Kalau tidak melalui gemblengan, tidak melalui riyadhah, susah. Falaita dumina lanal akhirah atau falaita dumina lanal akhirah wa talaba minnad dunya. Wayang senenge jare ulama nggih, wayang senenge, wayang enake lamun Gusti Allah pun membalikkan perkara ini. Sing dijamin urusan akhirat pasti manjing swargane, lamun diwalik ka urusan dunya luru dewek, wah enak gua apa enak mengkono. Lamun mengkono enak kah? Wis urusan makayawan gagian mati gagian manjing swarga kon konon ya. Jadi perkarane dunya kon nyantai, akhirat ora dijamin, surga neraka diusahakan dewek di sira. Wa alaysa lil insani masa'a. Surga neraka ya tergantung amalia sira, usahane sira sepira. Andai saja
Falaita maka menawa-menawa opo kelakuan menawa-menawa iku domina nanggung sapa Allah lana nganggo kita al akhirat ing akhirat. Andai saja yang ditanggung ning Gusti Allah iku urusan akhirat, pasti suargane misalnya lamun mengkonon kalbu enak. Wa talaba minna dunya, dan Gusti Allah memerintahkan kepada kita urusan dunia. Mekaya mah luru dewek. Sing jelas siraku suarga dijamin di Gusti Allah. Lebih enak mengkonon ya? Ya, setuju. Cari ulama lebih enak mengkonon. Diwalik ya pegel ya wis atine seneng dunia. Kongkon aja nemen-nemening dunia sing temen-temen ini akhirat, sementara akhirat ora dijamin. Wah ya pegel gini mah. Ya justru ning kono perjuangan kita, ikhtiar kita, ladang pahalane kita ning kono. Karena angin. Lamun gampang sih emang sesuarga gampang. Suaraku ya angin. Mulanya khuffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu suarga. Moga-moga kula sampean kabeh diparingi taufik, diparingi pitulung ning Gusti Allah ya. Kanggo istiqomah nglakoni ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saking kula cekap semanten kurang langkungnya nyuwun agung pangapunten. Sing salah nyuwun di ampura karena murni iku saking kebodohan kula. Sing bener mangga diamalaken, mangga dimanfaataken. Karena itu semata-mata kebenaran mau kula sampaikan saking Gusti Allah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.